Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran offline dan media pembelajaran online pada mata kuliah media pembelajaran dan TIK oleh dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Anissa Lima Yuliani dengan NIM 230530004 sebagai moderator dan rekan saya yaitu Elsa Belin Azari dengan NIM 230530062. Baiklah, materi pertama yaitu media pembelajaran offline. Media pembelajaran offline adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan tanpa koneksi internet atau perangkat digital. Media ini biasanya berupa benda fisik atau bahan cetak yang membantu siswa memahami materi secara langsung melalui praktik manual dan pengalaman nyata. Media offline sering digunakan dalam pembelajaran tatap muka untuk membangun pemahaman dasar, keterampilan praktik, dan interaksi langsung antara guru dan siswa. Pada media pembelajaran offline ini kami mengambil materi yaitu kartu piutang pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Kartu piutang sendiri adalah suatu bentuk catatan atau dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Media ini merupakan lembar kerja dalam bentuk kartu piutang atau kartu ledger pelanggan yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang masing-masing pelanggan secara tunai. Materi selanjutnya itu poin-poin dasar pemilihan media. Poin-poin dasar pada pemilihan media kami berdasarkan modul akuntansi keuangan yaitu materi kartu piutang. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar atau KD. Media ini mendukung KD seperti mencatat transaksi piutang dan menyusun kartu piutang dalam pelajaran akuntansi keuangan di tingkat SMA atau SMK. Yang kedua yaitu konteks dan penerapan. Mempersiapkan siswa dengan pengalaman nyata di dunia kerja akuntansi yang masih sering menggunakan kartu piutang manual untuk dokumentasi pelanggan. Yang ketiga, mudah dan terjangkau. Tidak memerlukan perangkat elektronik, dapat dibuat dari kertas atau kartun biasa dan sangat cocok untuk digunakan di dalam kelas tanpa adanya komputer. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan dasar akuntansi. Siswa dapat berlatih memahami logika debit kredit dan menghitung saldo secara manual yang sangat penting sebelum beralih ke sistem berbasis komputer. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media kartu piutang di dalam mendukung proses pembelajaran. Terdapat beberapa kelebihan dan terdapat pula beberapa kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mengasah akurasi dan ketepatan perhitungan. Yang kedua yaitu memperdalam pengertian konsep debit dan kredit. Yang ketiga yaitu cocok untuk aktivitas praktek. Dan kekurangannya terbagi atas dua juga. Yang pertama, kurang menarik secara visual. Dan yang kedua yaitu kurang cocok untuk transaksi yang banyak terjadi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kaitan media dengan model deep learning. Hubungannya dengan deep learning yang pertama yaitu aktivitas praktik langsung. Aktivitas praktik langsung membuat siswa memahami proses aliran transaksi secara nyata, bukan hanya lewat teori saja. Yang kedua, saat siswa mencatat debit dan kredit secara manual, mereka dapat menganalisis sebab akibat transaksi, bukan sekedar mengikuti langkah-langkah saja. Dan yang terakhir, guru bisa membimbing dengan pertanyaan reflektif seperti mengapa saldo berkurang di sisi kredit yang menumbuhkan pemikiran kritis bagi siswa. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya itu mengenai model pembelajaran online yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elsa Brilian Azari. Kepada Elsa Brilian Azari disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu media pembelajaran online. Yang dimana media pembelajaran online adalah sarana atau alat bantu belajar yang menggunakan jaringan internet maupun teknologi digital untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan media ini memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara daring melalui berbagai platform seperti YouTube, Google Classroom, Learning Management System, maupun video interaktif yang tujuannya adalah agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, fleksibel, dan juga interaktif, dan juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Media pembelajaran video pembelajaran berbasis internet yaitu pencatatan kartu piutang.
Pada video ini membahas bagaimana cara mengisi kartu piutang, dan video ini berdurasi sekitar 8 hingga 20 menitan. Pada video ini, siswa dapat mengetahui berbagai informasi seperti pengenalan tentang konsep kartu piutang serta peranannya di dalam akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu penjabaran mengenai struktur kartu piutang, mulai dari makna seperti kolom-kolom yang ada pada kartu piutang tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada simulasi atau cara mengisi kartu piutang di dalam video tersebut. Dan yang keempat, contoh situasi nyata, seperti transaksi pada pelanggan dan skema periode bulanan. Pada video tersebut dijelaskan juga contoh transaksi nyatanya, serta memuat latihan interaktif seperti kuis singkat yang disediakan di akhir video untuk mengukur pemahaman siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu poin-poin dasar pemilihan media berdasarkan modul akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan zaman digital. Dapat kita lihat pada saat ini perkembangan media digital sangatlah canggih, terutama untuk media pembelajaran. Video pembelajaran yang interaktif ini dapat diakses oleh siswa di YouTube maupun aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu mendukung berbagai metode belajar siswa. Video pembelajaran ini bisa mendukung keberhasilan dari proses belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu efisien dalam menjelaskan prosedur yang rumit. Di dalam video pembelajaran biasanya dilengkapi dengan langkah-langkah yang sederhana untuk mempermudah proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu adanya kemenarikan dalam media yang digunakan. Media video interaktif ini sangat menarik hingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media video pembelajaran interaktif dalam mendukung proses pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, mempunyai visual dan juga audio yang menarik. Video interaktif ini memiliki visual yang menarik dan juga audio yang dapat mempermudah proses belajar siswa. Yang kedua, tidak membuat para siswa menjadi bosan karena dilengkapi dengan animasi yang menarik. Dan yang ketiga, bisa diakses di mana saja. Video interaktif ini bisa diakses melalui channel YouTube. Dan kekurangannya pada video pembelajaran ini, yang pertama, membutuhkan internet untuk dapat diakses. Untuk mengakses video ini, kita membutuhkan internet agar dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, bisa membuat siswa jadi pasif. Jika siswa sering melihat video pembelajaran tanpa mendapat penjelasan lebih dari guru, akan mempersulit belajar siswa. Kaitan media dengan model belajar deep learning. Dapat kita ketahui bahwa model deep learning merupakan proses belajar secara mendalam. Hubungan media video interaktif ini dengan deep learning yaitu video interaktif mendorong belajar mandiri atau self-regulated learning, yang dimana dengan menonton video ini siswa bisa belajar mandiri sendiri di rumah. Yang kedua yaitu terdapat kuis dan juga simulasi. Pada akhir video biasanya diberikan kuis atau simulasi langkah-langkah pengerjaan. Dan yang ketiga yaitu guru bisa meminta siswa untuk menganalisis kesalahan transaksi dari simulasi video. Dengan menggunakan model pembelajaran deep learning, siswa diminta untuk menggali lebih dalam dan juga menganalisis apa kesalahan transaksi dari simulasi yang ada di video. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa Berlian Azahri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kami simpulkan, setiap media pembelajaran, baik media pembelajaran online maupun offline, memiliki kelebihan dan juga kekurangan mereka masing-masing, yang mana kedua media ini bisa dipakai oleh pendidik untuk sarana menyampaikan materi kepada siswanya. Baiklah, sekian dari presentasi kami tim 2. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.